Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى جميع مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة شأن لا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, di mana sampai pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah yakni semangat di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, yakni beribadah kepada Allah. Di mana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 di ayat yang ke-56. Insyaallah kita sudah hafal semua. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan ibadah terbaik kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lebih dari itu, setelah itu kita tetap duduk di rumah yang mulia ini. Allah berikan kita kemampuan untuk tetap duduk sampai kemudian nanti insya Allah waktu syuruk yang akan kita sempurnakan dengan sholat syuruk insya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami keistiqomahan dalam beribadah kepada-Mu. Selanjutnya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah mengenalkan dirinya, memberikan informasi-informasi mengenai siapa Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita mulai mempelajarinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jamaah sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mengenal Allah atau diperkenalkan oleh Allah tentang diri Allah adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik jemaah sekalian, setelah kita istirahat sejenak di bulan Ramadan, kemudian kita sekarang
sudah mulai atau sudah mengakhiri bulan Syawal, maka tiada yang paling baik untuk kita coba kaji kecuali yang berkaitan dengan bagaimana hasil kita, yakni di bulan Ramadan kemarin. Selama 1 bulan kita digembleng oleh Allah, dan kemudian peningkatannya ada di bulan Syawal. Dan sekarang kita mulai melihat bagaimana hasilnya. Materi yang kita bahas pada hari ini temanya adalah meraih cinta ilahi atau menggapai. Tidak ada tingkat-tingkatannya, meraih atau menggapai. Menggapai itu lebih tinggi lagi. Mendapatkan cinta dari Allah, kemudian terus mendekatinya, yang kemudian cintanya itu bertambah. Ya Allah Ta'ala semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Cinta kita semakin tinggi, maka cinta Allah pun kepada kita semakin tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, ya Allah meridhoi mereka, yakni kita. Wa radu'an, dan mereka pun kemudian mencintai atau meridhoi Allah. Jadi cinta tidak bisa terlepas dari ridho, rela. Kita telah merelakan atau mengikhlaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita, yang kemudian Allah pun ridho dengan kerelaan kita, dengan keikhlasan kita, sehingga kemudian Allah memberikan cintanya kepada kita. Jadi di sini ada perjalanan menuju ridhonya Allah, yakni melalui kita berjuang untuk merelakan diri atau mengikhlaskan diri atau mengakui, berikrar dengan sungguh-sungguh, berikrar dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu urutan-urutannya yang tadi sudah kita baca ayatnya di sholat kita tadi. Dan ayat yang sangat terkenal agar kita meraih cinta ilahi ada di dalam surah Al-Imran. Tadi kita baca dalam sholat. Wabil khusus pada ayat yang ke-31. Ayat 31 ini, jadi kalau kita ingin meraih cinta ilahi ini harus dihafal. Harus dihafal karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam bentuk hafalan. Yang kita lihat ayatnya, surah Al-Imran ayat 31. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini tahap awal. Katakan atau ketahuilah. Ya, jadi makna qul ini yang dimaksud katakanlah itu ketahuilah. In kuntum, jika kalian tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Nah, ini sebagai syarat untuk mendapatkan cinta ilahi. Jadi perjalanannya kita berjuang sampai kita dapat mencintai Allah. Ya, tadi pepatah tadi mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oh, berarti perjalanan untuk kita sampai mendapatkan cintanya Allah dimulai dari bagaimana kita mengenal Allah dulu. Kita cinta Allah dulu. Ya, jadi ini merupakan
syarat mutlak. Barang siapa yang ingin dapat cintanya Allah, maka dia harus mampu mencintai Allah dulu. Ya, sementara kita nggak bisa cinta kepada Allah kalau kita belum mengenal Allah. Maka di sini ayatnya lanjutannya, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya, aku di sini adalah Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan Rasulullah sampai kemudian menjadi kekasih Allah. Ya, sampai kemudian Allah mencintai beliau. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, ya dia harus mengikuti bagaimana perjalanan Rasulullah, ya sampai kemudian mendapatkan cintanya Allah. Nah, maka di sini ayat selanjutnya baru yuhibbukumullah. Ya, baru dia Allah akan mencintai kalian. Nah, ini urutannya sama sekalian. Di mana awal daripada cinta Allah ya, yang diberikan kepada kita adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi tanda cinta ya, seseorang pertamanya adalah memaafkan, memaklumi. Ya, jadi cinta, apa tandanya cinta suami kepada istri? Memaklumi kekurangannya. Itu tanda cinta. Sebelum memberikan yang lainnya. Jadi kekurangan di sana sini dimaklumi, dimaafkan. Baru kemudian seorang suami tadi akan bisa memberikan yang lainnya, ya dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ya suami masih dongkol ya sama istri, nggak bisa mencintai istri, karena cinta diawali dengan memaafkan dulu atau memaklumi dulu. Setelah memaklumi kekurangannya, memaafkan kesalahannya, hatinya sudah plong, ya baru kemudian akan bisa mencintai dengan sebaik-baiknya. Nah, maka di sini Allah menyatakan tanda cinta pertama dari Allah kepada hambanya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang ya tempatnya salah dan dosa. Ya, dan itu yang pertama kali kita harapkan. Wallahu ghafurur rahim. Nah, kita coba perhatikan dua lafaz ini. Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dulu. Baru kemudian Rahim. Allah menyayangi. Ghafurur Rahim. Yang dimana Allah memiliki Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna yad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ini Ghafurur Rahim, salah satunya ada di dalam surah At-Taghabun. Surah yang ke-64. Di ayat yang ke-16 ya, ke-16 itu ada di ujung ayat dua asma ini, Ghafur dan Rahim. Yang sering kita dendangkan ya, bersama jamaah. Yang biasanya dimulai dengan kita memanggil Allah dengan Rabbun. Ya, Rabbun salah satu Asmaul Husna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini apa kalau dikatakan untaian yang menggelurakan panggilan cinta dari seorang hamba, ya bukti cinta dengan kalimat kepada Tuhannya. Ya Rabbi, maknanya wahai Tuhanku.
Dan cinta itu tidak bisa ya, kita dapatkan kecuali melalui dari perantaraan Rasulullah Al-Mustafa. Kita mengikuti beliau, baru nanti kita akan dapat cinta dari Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, bil Mustafa, ya, dengan wasilah Al-Mustafa, yakni Rasulullah SAW. Baligh maqasidana. Ini sebagai untaian bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Ya, setelah beliau ini Syekh Busyairi yang menguntaikan syair-syair ini. Setelah beliau dijumpai oleh Rasul. Jadi Syekh Busyairi ketemu sama Rasul. Kemudian Rasulullah meminta, ya coba kamu ungkapkan ya syair-syair yang indah yang berkaitan denganku dan kepada Tuhanku. Nah, ini yang keluar dari lisannya Syekh Busyairi. Makanya sangat terkenal ini, di mana-mana didendangkan. Jadi tingkat-tingkatannya seorang hamba akan bisa dicintai oleh Allah ya, setelah seorang hamba itu ya akrab dengan Rasulullah. Rasulullah yang akrab ya, kenal dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Ya, maka kemudian dia pun mencintai Allah ya, dan kemudian Allah pun mencintai dia. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, melalui wasilah Al-Mustafa yakni Rasulullah SAW, baligh maqasidana. Baligh itu maknanya apa? Capaikan, raihkan. Jadi kalau tadi meraih cinta tadi ya, raihkan maknanya aku nggak bisa meraih sendiri, tapi raihkan ya Allah, capaikan, raihkan maqasidana, yakni maksud-maksud kami. Jadi maqasid itu jamak dari maksud. Maksud itu satu, tapi maqasid banyak daripada cita-cita. Yang ada yang diajarkan oleh guru kita, Ilahi wahai Tuhanku anta maksudi. Ya, sering dengar ya. Ilahi wahai Tuhanku anta maksudi. Engkau adalah cita-cita kami yang pertama. Anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Wa ridhaka matlubi. Dan cintamu yang aku cari. Wahai Allah, engkau tujuanku. Engkau cita-citaku. Dan cintamu yang aku cari, yang aku minta. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aqtini mahabbataka. Ya, karena aku tujuannya adalah engkau. Aku mencari ridhamu, mencari kerelaanmu. Maka berikan kepadaku cintamu. Anta maksudi, ilahi anta maksudi, wa ridhaka matlubi, aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan aku tidak akan dapat cintamu sebelum aku mengenalmu, ma'rifat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini pertama apa? Waghfir lana ma madha. Jadi tanda cinta yang pertama maksud atau cita-cita yang kami minta pertama kali adalah waghfir lana ma madha, yakni ampunilah segala dosa-dosaku. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai yang maha luas karunia-Nya. Baru nanti kita minta yang lain-lain. Ya makanya ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita nggak langsung minta ya Allah aku minta duit ya kan. Tapi pertama astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun pada zikir macam-macam banyak. Nah, baru kita minta. Allahumma afina fi badanina ya Allah, sehatkan badan. Nah, itu tanda cinta Allah. Urutannya begitu. Ya melalui tadi panduan daripada ayat ini, maka yang kita minta pertama, yaghfir lana ma madha. Ya Allah, aku banyak cita-cita, aku banyak kebutuhan. Raihkan aku, capekkan aku. Ya, tapi dari berbagai macam kebutuhan itu, yang pertama kali diminta adalah waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Nah, kita ampun. Kemudian dengan ampunan itu nanti akan banyak lagi karunia-karunia Allah yang akan kita minta. Begitu juga yang diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika beliau banyak kebutuhan, apa kata beliau? Dengan bimbingan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Maka ya Allah, aku banyak kesalahan, aku banyak kezaliman, ya, sehingga aku sekarang dalam keadaan terjepit. Itu ungkapan-ungkapan yang sebenarnya aku minta ampun ya Allah. Ininya begitu. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana baru wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak sekali ya. Ya Allah, aku banyak salah. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan kemudian Engkau tidak menyayangi kami, maka pasti kami termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa. Ya mas sekalian. Nah kemudian ayat ini ditafsirkan oleh keterangan beliau, ya Rasulullah SAW, ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud? Yakni kita mengikuti Rasulullah, ya, sehingga sampai kita bisa mencintai Allah, dan kemudian Allah mencintai kita, dan kemudian Allah mengampuni kita, dan kemudian Allah menyayangi kita dengan mencukupi berbagai macam kebutuhan kita. Maka dalam hadis yang sudah sangat terkenal dan insya Allah sudah sering dibahas, tapi semakin dibahas kita semakin paham. Semakin dibahas kita akan semakin mampu untuk menjalaninya. Ya, di mana beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Oh, berarti yang dimaksud mengikuti Rasulullah, pertama kali kita memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah? Nah, maka di sini pentingnya ilmu fikih. Ya, dalam salah satu hadis katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi orang tersebut, maka Allah akan fahamkan terhadapnya, yakni ilmu agama. Jadi kalau kita ingin tahu mana fardu, mana sunnah, mana haram, mana makruh, maka kita akan belajar ilmu fikih. Ilmu yang memahamkan kita agar kita mampu melaksanakan, yakni kewajiban-kewajiban kepada Allah. Karena itu yang membuat Allah, ya, senang atau cinta pada kita.
fardu-fardunya. Nanti akan kita lihat urutan-urutannya di dalam salah satu kerangka Al-Quran yang sangat lengkap, bahkan dalam satu halaman. Jadi kita kalau melihat halaman itu jadi jelas ya kerangkanya. Kita selesaikan dulu hadisnya. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Setelah hambaku tadi memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang difardukan, kemudian selanjutnya hambaku senantiasa mendekatiku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Oh, berarti nggak cukup dengan yang fardu-fardu, nggak cukup. Ya fardu dulu sebagai pondasi untuk meraih cinta Allah. Ya, karena dengan melaksanakan fardu-fardu ini kemudian Allah akan memberikan cahaya-cahayanya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Cahayanya semakin terang, semakin jelas adanya Allah, semakin jelas tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Semakin jelas bahwa apa-apa yang kita nikmati itu ternyata sumbernya dari Allah sampai kepada kita, walaupun melalui mungkin pekerjaan kita, bisa jadi melalui manusia ya, orang-orang yang lain, atasan kita, bisa jadi melalui bawahan kita, melalui tetangga kita, bahkan bisa jadi melalui keluarga kita. Tapi kemudian kita melihat ujung pangkalnya, oh ternyata ini semua karena kehendak Allah. Jadi kalau kita senang atau ridho atau cinta kepada orang yang sayang kepada kita, kenapa kamu sayang sama bapakmu? Ya karena ayah saya sayang banget sama saya. Kenapa kamu cintai ibumu? Ibu saya sayang banget sama saya. Kemudian dengan tadi ibadah-ibadah yang fardu, yang sunnah, melihat ujung pangkalnya. Oh ternyata kasih sayang ayah kepada kita ujungnya karena Allah. Penyebabnya Allah. Kalau Allah nggak memberikan kasih sayang kepada ayah nggak bisa menyayangi kita. Begitu juga ibu. Oh berarti penyebab utamanya kenapa ayah dan ibu kita sayang sama kita karena Allah. Nah disitulah kemudian kalau saya sayang sama ayah, kalau saya sayang sama ibu, maka wajib hukumnya saya harus sayang sama Allah, harus cinta sama Allah maksudnya. Itu urutannya begitu sama kita. Nah sampai kemudian di sini kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Dan seterusnya ini kalimat-kalimat ini agak berat ya. Jadi mungkin enggak kita bahas karena ini membutuhkan ilmu yang lain lagi. Kita bahas yang bawahnya. Jadi ini yang paling ringan. Walain sa'alani la'utiyannahu. Kalau tadi menjadi telinga Allah, menjadi kaki Allah, menjadi tangan Allah. Nah ini agak-agak repot. Ya rahasianya begitu dalam. Nah, kita butuh ilmu lagi dari Allah. Yang kita yang gampang saja. Jadi tanda daripada Allah cinta kepada kita adalah sungguh kata Allah. Ketika dia minta padaku, maka aku akan memberikannya. Nah, ini yang paling gampang. Kalau tadi aku telah mencintainya, buktinya atau tandanya, aku menjadi tangannya, aku menjadi telinganya, aku menjadi matanya. Ini ya nantilah ya, insyaallah kita akan terus belajar. Ada waktunya nanti hal yang seperti ini kita bahas setelah kita sampai. Nah sekarang kita yang paling ringan adalah tanda cinta tadi. Ketika orang telah mendapatkan cintanya Allah adalah ketika orang itu meminta.
ya maka Allah akan berikan. Wala ista'adani lau'idannahu. Dan sungguh apabila dia minta perlindungan padaku, maka aku akan melindunginya. Jadi dua ini yang kita perdalam. Kalau kita minta kepada Allah atau kita bertanya kepada Allah, Allah akan menjawab. Kita minta perlindungan, Allah akan melindungi. Baik. Kerangka antara fardu dan sunnah. Ini adalah ayat-ayat yang kemarin di bulan Ramadan kita sering mendengar. Ya, kita boleh melihat mengenai ayat puasa ya. Yang tadi saya katakan satu halaman saja. Yakni di halaman kalau Quran yang biasa dipakai buat menghafal itu Quran pojok ya. Itu ada di dalam halaman 28 juz 2 ya. Dimulai dari ayat 183. Nah, ini urutan-urutannya yang paling praktis. Kan banyak orang bagaimana nih paling praktisnya agar kita mendapatkan cinta Allah. Memang tadi hadisnya menyatakan kalau ayatnya tadi mengikuti Rasulullah, kemudian hadisnya yang dimaksud mengikuti Rasulullah itu adalah memperhatikan fardu, kemudian memperhatikan sunnah sampai Allah mencintai. Nah, urutan-urutan praktisnya itu Allah kerangkakan dalam satu halaman, yakni di halaman yang ke 28 itu. Kecil ukurannya jadi halamannya kurang jelas. Ya, pokoknya kita mulai dari ayat yang ke 183 dari surah Al-Baqarah. Nah, kita lihat ayat 83. Insya Allah ada banyak yang hafal, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya jelas di sini disebut mengenai kewajiban ya tadi. Jadi untuk mendekati Allah sampai Allah mencintai kita itu memperhatikan yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Dan di ayat ini jelas di situ ada kutiba. Yang telah kami wajibkan orang-orang yang beriman telah kami wajibkan atas kalian, yakni puasa. Dan ini telah kami wajibkan kepada orang-orang juga sebelum kalian. Ya ternyata jemaah sekalian, setelah kita coba telusuri banyak ayat-ayat yang lain dan juga hadis yang lain, ini pintu masuk ternyata. Pintu masuk agar kita nanti lancar di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Pintu masuknya melalui puasa ini. Dalam hadis bisa dikatakan, kalau kalian melaksanakan ibadah-ibadah, maka itu untuk kalian. Tapi kalau puasa untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Ini bahasa-bahasa ya peribahasa, bahasa-bahasa yang sifatnya maknanya tinggi. Kemudian di ayat yang ke 184, kita lihat di situ di ujung coba sekalian. Di ujung ayat 184. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian berpuasa, maka akan lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Jika kalian memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Puasa yang akan menjadikan kita lebih baik. Lebih baik di dalam beribadah kepada Allah, lebih baik dalam memperhatikan yang fardu-fardu. Lebih baik dari memperhatikan yang sunnah-sunnah. Rahasianya
Kita boleh lihat di dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat yang ke 249. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 249. Itu di ujung juz 2 ya. Jadi halaman terakhir juz 2 ya. Nah, kita lihat di situ. Rahasianya kenapa? Wa antasumu khairul lakum. Ya, ketika kalian berpuasa, maka itu akan menjadikan kalian lebih baik. Kalau dikatakan perjalanan menuju cinta Allah lebih cepat begitu. Di mana di dalam ayat 249 ya, dari surah Al-Baqarah, ayatnya agak panjang itu ya. Falamma fasala Talut bil jundi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittaqa rufatan bi yadihi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Panjang sama sekalian. Tapi ininya begini. Jadi Talut ya bersama rombongan ini mau menghadapi perang besar melawan Jalut. Namun rombongan ini yang mereka sudah kalau dikatakan daftar jadi tentara lah gitu ya. Tentaranya Talut diarahkan oleh Allah untuk menyeleksi mana tentara-tentara yang nanti akan kuat berperang di jalan Allah. Maka Talut mengatakan, nanti sebelum kita sampai di medan perang berjumpa dengan Jalut, Allah akan menguji kita dengan satu sungai. Ya, intinya barang siapa yang dia berpuasa, maka itulah tentaraku. Kalau dia nggak berpuasa, maka dia bukan tentara. Mereka semua ingin jadi tentara Talut, ingin berperang bersama Talut. Apa yang terjadi setelah kemudian mereka menyeberangi sungai, ya, semuanya berpikir, oh kita mau perang, harus minum yang cukup. Tadi dibilang tadi berpuasa, tapi mereka pakai analisanya sendiri. Fattabi'uni, ikuti aku. Mereka nggak ngikutin. Ya, disuruh mengikuti Rasul, ya, nggak mengikuti. Disuruh mengikuti Talut yang sudah dipilih oleh Allah menjadi pemimpinnya, mereka ngikutin. Bahkan sebagian besar mereka minum, ya, dengan mengambil minuman yang menurut mereka cukup untuk menghadapi perang tadi. Dan setelah nyebrang, naik dari sungai menuju medan perang, mereka melihat rombongan tentara Jalut yang begitu besar, jumlahnya begitu banyak, dengan peralatan yang lengkap. Maka orang-orang yang tadi pada minum, ya minumnya tidak mengikuti aturan, ya tidak mengikuti arahan, tapi mengikuti arahan pikirannya sendiri, analisanya sendiri. Apa kata mereka? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut. Kayaknya saya nggak sanggup ini menghadapi tentara Jalut yang begitu banyak, begitu kuat. Ya, karena kekuatan tentara Jalut itu sudah terkenal. Jiwanya lemah, fisiknya mengikuti lemah, mentalnya down, fisiknya lemes.
Akhirnya mereka tadi yang pada nggak puasa tadi tereliminasi, mengundurkan diri dari peperangan. Tapi mereka yang puasa, mereka mengatakan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Mereka melihat tentara Jalut yang begitu banyak, begitu kuat. Apa kata orang yang tadi puasa? Betapa banyak tentara yang sedikit mampu mengalahkan tentara yang banyak. Iran dikeroyok sama Amerika sama Israel sampai sekarang belum kalah. Ya, padahal secara hitung-hitungan harusnya kalah. Amerika udah sangat terkenal loh, negara superpower. Udah gitu kan sendirian. Ya, dua negara yang ya, sangat terkenal apa militernya. Ya, Inggris Malaysia nggak terlibat. Ya. Tapi itu dua negara itu udah cukup. Tapi tentara Iran sendirian, nggak kalah. Nah, ini keyakinan dari tentara Talut tadi yang pada puasa, yang lain pada mundurkan diri. Jiwanya tetap kuat. Ya. Kemudian fisiknya mengikuti jiwanya. Dan sering kita sampaikan bagaimana perang Badar ya. Satu orang yang puasa melawan 3 orang nggak berpuasa, itu di perang Badar. Harusnya satu orang yang puasa kalah dengan yang 3 orang nggak puasa. Ya, dengan senjata yang sama-sama katakan bawa pedang ya. Jadi satu pedang melawan 3 pedang. Satu pedang puasa, 3 pedang nggak puasa. Tapi ternyata yang menang satu pedang yang puasa. Apa artinya nih jamaah sekalian? Kita kembali ke halaman tadi 28. Wa antasumu khairun lakum. Kamu puasa maka lebih baik. Maksudnya apa? Dengan puasa Allah akan memberikan energi yang cukup. Energi mentalnya, energi fisiknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara istiqomah terus menerus dan kemudian melaksanakan sunnah-sunnah secara istiqomah terus menerus sampai kemudian Allah mencintai kita. Jadi di dalam puasa itu terdapat energi yang besar, energi mental, energi fisik. Itulah makanya kenapa setelah puasa Ramadan Allah menganjurkan kita dengan jadi dikatakan itu sunnahnya muakkadah, yakni apa sunnah yang mendekati wajib. Kita lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Karena kita terus membutuhkan energi itu. Ya, setelah lewat puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamil Bid, ada puasa Daud, ada puasa nanti Arafah, ada Tarwiyah, ada puasa Muharram. Karena disitulah terdapat energi agar tentara tadi mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tentara. Agar kita hamba mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang hamba, dari wajib-wajib sama yang sunnah-sunnah. Baru kemudian ayat 185-nya. Ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, setelah kita mendapatkan energi yang cukup, baru Allah menurunkan Al-Quran. Yang di situ tugas-tugasnya banyak sekali. Ya, ada tugas infak, ada tugas memaafkan, ada tugas silaturahim, ada tugas bekerja, ada tugas ngomong, ada tugas macam-macam. Tapi sudah disuruh puasa dulu, energinya sudah cukup. Fattabi'uni, makna selanjutnya adalah ikuti aku di dalam mengikuti arahan Allah di dalam Al-Quran. Kalau Allah nyuruh bangun malam, bangun malam. Dan energi bangun malam telah kita dapatkan sebulan full di bulan puasa. Ya, kalau ada orang yang puasa, ya puasa Ramadan, malamnya itu nggak bangun, nggak sahur, heboh itu, cerita kemana-mana. Saya semalam ketiduran, nggak sahur, heboh.
Jadi yang dihebohkan itu bukan nggak bangun sholat malamnya, tapi nggak bangun sahurnya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan pelatihan bagaimana kita disuruh bangun, oh kamu besok puasa, makan loh gitu. Nah setelah terbiasa dengan itu, ya suruh makan malamnya karena besok puasa. Maka kemudian dia punya energi bangun malam. Ya ini yang kemudian harus dipelihara, ditingkatkan. Di bulan Syawal masih bangun malam. Nah di dalam surah Al-Imran ayat 113, ummatun qaimatun, umat yang akan mampu berjalan di atas shiratal mustaqim, yakni jalan orang-orang yang akan dicintai Allah, bukan orang-orang yang di atas jalan yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdub. Orang ini akan mampu berjalan di atas jalan yang dicintai oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdub itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, berarti orang-orang yang dicintai. Siapa mereka? Ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Orang yang malamnya bangun. Kalau tadi puasa, Allah latih bangunnya bangun makan, sahur. Tapi ini bangunnya setelah ya dia mampu bangun makan, bangunnya untuk baca Quran. Bangunnya untuk sujud. Maka sampailah kita pada ayat yang ke-185. Nah ini jamaah sekalian, puncaknya di sini nih. Ya, setelah kita puasa dikasih energi oleh Allah, energi bangun malam, energi memaafkan, karena ketika kita puasa ada orang yang mengajak bertengkar, kita disuruh mengatakan ana shaimun, aku lagi puasa, jangan diajak bertengkar. Ya. Diberikan energi memaafkan, diberikan energi mengelola kemarahan. La taghdab walakal jannah. Kamu gak marah baru bisa masuk surga. Di dalam puasa kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan amarah. Dan kita mampu melaksanakan amalia yang lain dari energi puasa itu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka Allah menyatakan di puncaknya ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Kenapa? Karena aku mendekat. Aku sangat dekat. Ketika engkau telah mendekat. Ya, tadi mendekatnya dengan yang fardu, dengan yang sunnah. Dan apabila aku dekat, engkau dekat. Hamba dekat denganku, aku dekat dengan seorang hamba. Maka uji budak wadadda'i dada. Aku akan jawab, yakni pertanyaannya. Aku akan berikan, yakni permintaannya. Dan ini dalam hadis tadi hanya terjadi untuk orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Jadi apabila aku telah mencintainya dalam hadis tadi, maka ketika dia minta, aku berikan. Ini adalah merupakan tanda ya bahwa hamba telah dekat, Allah telah dekat. Kemudian Allah mencintainya, dan apabila Allah mencintainya, maka ketika dia minta, aku akan berikan. Nah, sebagai penutup di ujung ayat Allah menyatakan falyastajibuli, maka tetaplah jaga ketaatan itu. Nah, tetaplah istiqomah, yakni apa yang fardu, apa yang sunnah. Dan kalau sudah seperti itu kata Allah, wal yu'minu, percayakan kata Allah. Ya, percayakan semuanya padaku. Apa yang buat kamu bingung, udah percayakan padaku. Yang penting kamu tetap jaga ketaatanmu. Ya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya, sebagai contoh nanti boleh dilihat di dalam surat Al-Anbiya ya, dimulai dari ayat 76. Ini di akhir-akhir surat Al-Anbiya. Intinya di sini kumpulan orang-orang yang telah berhasil mendapatkan cinta Allah.
Ada Nabi Yunus, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ayub, ada Nabi Zakaria. Itu kepentingan beda-beda ya. Nabi Nuh kepentingannya beda, Nabi Zakaria kepentingannya beda, Nabi Ayub kepentingannya beda, Nabi Yunus kepentingannya beda. Tapi jawaban Allah, fastajabna. Nah, semuanya aku akan berikan. Nabi Zakaria misalnya, apa yang beliau butuhkan? Anak. Sudah tua renta, istrinya mandul. Tapi tandanya telah sampai kepada mencintai dan dicintai oleh Allah. Maka ketika dia meminta tadi kepada Allah, jadikan istri yang mandul itu kemudian bisa hamil. Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya kemarin saya di bulan Syawal dikasih pengalaman sama Allah. Jadi hari Senin, ya 2 Jumat yang lalu, Jumat pertama dari Syawal ya. Senin saya sakit, nggak bisa kemana-mana, bahkan juga nggak bisa ke masjid, terkapar saya di kamar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya belum bisa berjamaah, nggak karuan rasanya, kayak mau mati gitu. Jumat saya harus khotib. Maghrib istri nanya, besok bisa khotib apa enggak? Enggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya punya harapan besok bisa khotib. Saya ngomong hanya keajaiban dari Allah kalau saya besok bisa khotib. Nah kemudian saya munajat habis isya, ya masih tiduran di kamar. Apa ya Allah yang harus saya minta padamu agar besok saya bisa khotib? Karena sekarang badan gak karuan rasanya. Nah, kemudian saya disuruh untuk membaca itu. Irhamna ya Allah, irhamna ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Ini gabungan doanya Nabi Ayub dengan Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah sayangi aku ya Allah. Irhamna ya Allah, irhamna ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang mengatur seluruh kehidupan. Dengan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Itu saya amalkan sampai jam 1 malam dari Isya. Apa tadi jam berapa? Kalian? Jam 1 malam itu penyakit hilang semua itu. Badan seger. Saking senangnya saya langsung mandi, kemudian sholat, baca Quran sampai subuh. Nah, kemudian Jumatnya saya bisa khotib. Nah, ini contoh kecil. Artinya percayakan pada Allah. Ketika kita telah melaksanakan fardu sunnah, maka Allah akan jawab dengan jawaban yang ya kalau kita kan di luar nalar. Karena semua obat-obatan sudah saya minum dari hari Senin itu, nggak ada efeknya. Bahkan malam itu pun belum tahu besok itu bisa khotib apa enggak, bisa bangun apa enggak. Tapi ternyata kemudian Allah memberikan satu zikir tadi yang kemudian saya amalkan sampai jam 1 dan kemudian seger. Ya, itu salah satu contoh sebenarnya. Artinya ya mudah-mudahan dengan yang seperti ini, nah ini menjadi tanda bahwa Allah sayang sama kita. Nah, begitu juga hari ini ya, kita membahas mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan kita hadir ya, di majelis yang mulia ini juga mudah-mudahan menjadi tanda bahwa Allah sayang sama kita semua insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Oke, monggo. Terkait dengan penjelasan pendekatan kepada Allah, salah satu namanya puasa. Apakah ada hubungan puasa Daud dengan puasa yang puasa? Kan jejak lahirnya lagi berbeda, Pak. Iya.
Jadi itu sejarahnya ketika ada orang yang sedang puasa, Pak. Orang hobinya puasa. Ya, jadi minta kepada Rasulullah untuk menjelaskan mengenai puasa. Maka Rasulullah memberikan puasa seperti puasa Senin Kamis gitu. Tapi saya masih kuat. Saya masih ingin puasa. Nah, semua puasa-puasa sunnah ya, telah dijelaskan kepada orang tersebut. Maunya puasa tiap hari. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, udah kalau gitu maksimal kamu puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Enggak boleh puasa tiap hari. Jadi caranya ini ada orang yang ingin puasa terus. Ya, kemudian dikasih puasa-puasa yang Rasul jalankan. Tetapi masih minta lagi. Akhirnya dikasih puasa Daud. Nah, jadi asbabul wurud daripada puasa Daud ya, adalah bagi orang-orang yang memang dia memiliki kekuatan ya untuk berpuasa sebanyak-banyaknya, atau mereka memiliki kebutuhan ya, kebutuhan yang mutlak terhadap puasa. Salah satu contohnya ada seorang jamaah ya, seorang jamaah yang beliau memiliki ya, mohon maaf, oversek, Pak. Seknya begitu kuat. Jadi kalau istri itu nggak cukup, Pak. Akhirnya beliau nanya ke saya, gimana Ustaz cara mengatasinya? Oh, kalau mampu puasa Daud maka puasa Daud. Karena dengan puasa itu nanti syahwat itu akan menurun. Nah, jadi untuk orang seperti ini punya kebutuhan terhadap puasa Daud. Ya, tapi bagi kita yang lemah, ya nggak harus puasa Daud. Ya. Karena untuk umat Rasulullah, ya secara umum itu puasa yang terbaik adalah puasanya Rasulullah. Secara umum. Ya, tetapi kalau orang seperti tadi, oh dia butuh puasa Daud. Butuh puasa Daud ya. Jadi intinya puasa yang telah diizinkan oleh Rasulullah ya, termasuk puasa Daud tentu baik. Tetapi bagi kita orang-orang yang biasa ya seperti kita yang tidak punya kebutuhan khusus, maka cukuplah dengan puasa-puasa sunnah yang Senin Kamis misalnya, Ayamil Bid, puasa Arafah dan sebagainya. Nah, jadi puasa-puasa sunnah tentu ada saling berhubungan, Pak. Ya. Jadi sudah disunahkan di dalam ajaran Islam untuk puasa Daud. Setelah ada orang tadi nanya tadi. Tadinya nggak ada, Pak. Orang tadi nanya minta, akhirnya dikasih puasa Daud. Dan itu kemudian berlaku untuk seluruh umat Islam. Gitu, Pak. Ada yang lain mungkin mau nambah? Kalau ada. Jadi silakan. Salah satu janji Allah itu kan bahwa setiap hambanya di akhir Ramadan kita juga dijanjikan bahwa kita akan dihapus segala dosa-dosa. Jadi seperti bayi yang baru kita lahirkan kembali. Nah, pertanyaannya Ustaz, dosa yang dimaksud di sini apakah dosa murka, artinya dosa terhadap Allah, dan juga terhadap dosa yang anak cucu akan ayat. Ya. Jadi kalau kita lihat ya banyak ayat, banyak hadis ya. Ya misalnya ayatnya di dalam surah Al-Imran ya. Ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 136 ya. Ulaika jazaohum min rabbihim maghfiratun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim
wa jannatun tajri. Ya, jadi kalau kita lihat ayat itu, maka berlaku untuk semua dosa, Pak. Dengan syarat ya dia menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat kepada Allah. Semua dosa. Ada mengatakan ada dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Itu kalau sampai mati dia minta ampun. Kalau sampai mati dia nggak bertobat, ya karena rata-rata orang ya Islam dalam kurun ya dulu masanya Rasulullah itu rata-rata mereka syirik, Pak. Awalnya karena nyembah patung, tapi bertobat ya sebelum meninggal. Ya seperti ya banyak ya sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka menyembah patung tapi bertobat. Dan dosa syirik dosa yang terbesar. Jadi ketika bertobat maka diampuni. Jadi semua dosa diampuni, termasuk dosa membunuh. Tapi bertobat sebelum meninggal. Gitu. Nah, dosa syirik tidak terampuni kalau sampai meninggal baru bertobat. Maka nggak diampuni oleh Allah itu. Walaupun sudah masuk neraka, Pak, nggak terbakar di neraka. Nah, sementara dosa-dosa yang lain, ketika mereka ternyata ditimbang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, mereka nggak bisa langsung masuk ke surga, neraka dulu. Dibakarlah dosa-dosanya di neraka. Selain dosa syirik, ya, nah, dosa syirik nggak bisa dibakar di neraka kecuali bertobat sebelum meninggal. Gitu, Pak. Ada yang lain? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau ya kita kan juga ingat kan, mungkin ya saking banyaknya. Nah, di sini apakah kita bertobat secara keseluruhan atau kita hanya bertobat satu persatu? Misalkan kita menjolimi si A, si B, si C apa satu-satu, atau ya, apa yang besar-besar kita baik besar atau kecil nggak diampuni satu sekali. Jadi kalau kita tadi melihat ayat 135 ya dari surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila kamu melakukan fahisyah, melakukan kekejian, ya itu berkaitan dengan orang lain biasanya, Pak, kalau fahisyah itu. Awzalam anfusahum, atau kamu mendolimi dirimu sendiri, nggak berkaitan dengan orang lain. Ya misalnya dosa yang tidak menyakiti orang lain ya. Ya misalnya harusnya makan nggak mau makan, disakit gara-gara nggak makan. Ya, makan itu bagian daripada kewajiban untuk tubuh yang mengenai dia sendiri. Orang lain nggak rugi, kamu makan nggak makan, itu untuk diri sendiri, siapa sendiri. Nah kemudian di sini ingat Allah dan minta ampun. Nah berarti kalau dari ayat ini, ya, kalau kita ingat dosa-dosa kita, maka hendaknya bertobat satu persatu. Ya sebagaimana Nabi Yunus juga gitu. Nah, ketika beliau marah, ya kemudian beliau dilempar ke laut. Dan beliau bertobat dengan kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Adam ketika beliau makan buah khuldi, nah, beliau juga mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa yang kita nggak ingat? Nah, itu baru di situ jami. Ya, jama'i ya. Ya secara jama'i. Misalnya nggak ingat dosa saya mana lagi. Nah, yang ingat tadi satu-satu.
ketika kita ingat dosa kita kepada orang tua kita, berarti kan itu berhubungan dengan Bani Adam. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Kita punya salah sama siapa. Dan sekarang sudah lebih mudah karena ada WA, Pak. Ya, WA saja. Maaf ya, saya kemarin marah sama kamu gitu. Jadi kalau saya salah ya mohon maaf. Jadi saya kira gampang ya, tinggal di WA saja. Bagaimana kalau nomor HP-nya hilang, orangnya nggak tahu kemana? Nah ini baru jamaah ini, Pak. Karena kita nggak mungkin ketemu sama orang itu, kita nggak tahu alamatnya. Saya dulu pernah punya kesalahan. Orangnya sudah di Sumatera dan nggak ada alamatnya. Mana ini? Saya cari terus, Pak. Saya cari. Akhirnya dengan perjuangan mencari, kemudian ternyata beliau ada tercantum namanya di salah satu bank. Nah, itu saya cari lewat Google itu. Kemudian saya tanya itu si oh iya, nomor teleponnya ada. Bisa minta itu. Tak telepon itu. Jadi saya dapatnya dari bank, Pak. Tak telepon, ketemu, Pak. Ya, saya cuma minta dihalalkan. Ya, itu ada, beliau punya lemari. Lemarinya itu nggak dipakai. Saya tak pakai, Pak. Tapi saya nggak ngomong gitu. Oh ini dosa ini. Sampai ketemu, saya minta dihalalkan. Oh iya deh, tuh, dapat kamu, udah lega. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita bisa cari, ya, kita bisa ngomong. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Orangnya udah nggak tahu, pun dicari nggak ketemu. Kita merasa punya dosa sama dia. Ya sudah, tadi jamaah tadi. Ya kita doakan beliau, ya diampuni oleh Allah. Kita berbuat baik. Karena sesungguhnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Jadi Allah tidak akan menyulitkan kita, Pak, sesuatu yang kita nggak mungkin bisa melakukan. Nah, cukup dengan doa jamaah tadi, dengan minta ampun secara jamaah. Tapi yang ingat satu-satu, Pak. Istighfar Rasulullah satu, Rasulullah dan seterusnya. Dan insya Allah kalau dosa besar, insya Allah ingat sih kalau dosa besar itu. Ya, yang lupa lupa itu dosa kecil. Dosa nggak sengaja. Dosa nempeleng orang ingat itu dulu. Saya pernah nempeleng dia ingat ya. Itu minta ampun ya. Minta maaf sama orang yang ditempeleng tadi. Jadi atasan marah-marah, anak buahnya ditempeleng. Ya, saya masuk rumah sakit misalnya gitu ya. Ingat pasti itu. Ya. Baik. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Monggo Pak komentator. Nggih. Mendapat cinta dari ilahi. Yang saya garis bawah itu tadi mengenai tentara Tolut ya kan ya. Nggih. Jadi tentara Tolut waktu itu melawan Jalut, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu Saul vs Goliat. Jadi ketika dia menyeberangi sungai, kemudian Tolut meminta mereka jangan meminum air. Sebenarnya itu adalah cara seleksi mental. Jadi seleksi mental mereka yang istilahnya mengikuti hawa nafsu, istilahnya haus kemudian minum sebanyak-banyaknya. Itu nanti ketika di dalam pertempuran itu sebenarnya lebih gampang mendapatkan emosi, gitu. Gampang menyerah, terus gampang Lemes. takut, gampang lemas gitu. Jadi secara mental udah diuji dulu. Makanya ketika yang lolos tadi hanya beberapa tentara tapi bisa mengalahkan pasukan Jalut yang banyak, itu saat Daud melempar batu kepada Jalut. Itu adalah semacam ujian psikologis gitu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kondisi Afghanistan yang menurut Alexander Agung itu tentara paling kuat di muka bumi gitu. Kalau Afghanistan itu sebenarnya ada suku Pashtun. Menurut beberapa ahli sejarah memang dia secara genealogis adalah ke Afghana. Afghana itu